Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita percaya Tuhan selalu mendengar setiap doa permohonan kita. Namun kadang-kadang Tuhan tidak selalu menjawab sesuai apa yang kita inginkan, karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita tetap harus percaya, kita harus beriman kepada Tuhan. Kita percaya waktu yang terbaik di tangan Tuhan. Mari kita cari wajah-Nya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Waktumu yang terbaik, waktumu yang terindah dalam
Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya hanya kepadamu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh merasakan penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak selalu jalan selalu terbuka bagi kami, tetapi penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu ada, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak binasa Tuhan, karena Kau ada menyertai kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami juga sadar kami perlu benih-benih firman-Mu pada pagi ini Tuhan, biar iman kami selalu dikokohkan, diperkuat untuk dapat berjalan sesuai rencana-Mu Tuhan. Berikan kami yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati pembicara yang pagi hari ini Tuhan dengan urapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita terlebih dahulu memuji menyembah Tuhan dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semulanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan mengajarkan ya bahwa kita jangan lagi kembali kepada kehidupan lama kita. Jangan lagi kita kembali kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita sudah dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Kita dibebaskan dari segala kecemaran-kecemaran yang sudah pernah kita lakukan dahulu. Namun setelah itu kita kembali lagi berbuat dosa, kembali lagi kepada kehidupan lama. Maka apa yang akan terjadi? Ya, firman Tuhan katakan, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saya rindu kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih kita menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, meninggalkan dosa-dosa kita, dibebaskan dari manusia lama kita. Jangan pernah kembali kepada kehidupan lama kita. Tuhan tidak ingin kita kembali hidup dalam dosa. Mari kita mau belajar hidup dalam kekudusan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang kembali hidup dalam kecemarannya, keadaannya akan menjadi lebih buruk dari semula. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti, yang tidak memahami, atau mungkin boleh dibilang keras kepala, tegar tengkuk, tetap hidup dalam ikatan dosa, ya, maunya berbuat dosa terus sehingga berkat-berkat Tuhan terhalang. Ada berapa banyak orang Kristen, ya, hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan karena masih ada dosa tinggal di dalam hidupnya. Ada berapa banyak orang Kristen ketika mengalami masa sukar tidak ada pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Dosanya menghalangi. Kita belajar sebagai orang-orang percaya, apa yang sudah kita bangun selama ini ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita sedang membangun harta surgawi, membangun rumah surgawi. Dan selama ini apa yang sudah kita bangun, jangan kita rusakkan dengan kita berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Ayat yang selanjutnya kita akan melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Sekali-sekali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Nah, saudara garis bawahi kalimat terakhir. Ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, di sini berarti dosa. Ya. Saya percaya orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Tetapi satu perkara, orang Kristen tidak bisa tetap hidup di dalam dosa. Orang Kristen tidak bisa tetap tinggal di dalam dosa. Artinya, orang Kristen bisa berbuat dosa, tetapi orang Kristen tidak bisa diikat oleh dosa. Lupa pendeta, Daud kan juga berbuat dosa, bahkan dosa yang sangat mengerikan. Betul, Daud berbuat dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan, ya, bahkan ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi saudara perhatikan, setelah Daud berbuat dosa, dia tidak pernah mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan. Dia tidak membiarkan hidupnya diikat oleh dosa. Persoalannya, hari-hari ini ada berapa banyak orang Kristen hidupnya diikat oleh dosa, sehingga sesuatu yang baik tidak terjadi dalam hidupnya. Sudah pernah memperhatikan seekor gajah yang dewasa, gajah yang begitu besar, ya, kakinya diikat dengan tali yang kecil di sebuah batang pohon yang kecil. Tetapi gajah itu cuman berjalan-jalan mengelilingi pohon kecil tersebut. Padahal kalau dia mau, ya, sekali sentak saja, ya, maka pohon tersebut akan rubuh, tali itu akan putus. Kenapa gajah itu tidak bisa melakukannya? Sebab dari ketika gajah ini masih kecil, masih belum punya kekuatan, kakinya sudah dibiasakan diikat di pohon tersebut. Ya. Semakin hari semakin bertumbuh, gajah tersebut semakin kuat, semakin dewasa, semakin besar, semakin kuat. Sehingga ketika pada saat dia sudah menjadi kuat, dia tidak mengerti, dia punya kekuatan yang luar biasa yang bisa mematahkan tali yang mengikat kakinya. Ya. Nah, demikian juga dengan orang-orang percaya. Ketika dulu masih hidup dalam dosa, belum kenal Yesus, tidak punya kekuatan, tidak punya Roh Kudus. Tetapi setelah kita punya Yesus, ya, kita diberikan Roh Kudus, bahkan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita punya power yang besar, punya kekuatan yang besar. Untuk apa? Untuk bebas dari segala ikatan dosa. Betul, orang Kristen masih bisa berbuat dosa, tetapi orang Kristen tidak bisa tetap tinggal di dalam dosa, tidak bisa tetap hidup di dalam dosa. Jadilah orang-orang Kristen yang hidup dalam kekudusan. Jadilah orang-orang Kristen pemenang-pemenang yang Tuhan janjikan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita menjadi bagian orang-orang percaya yang siap menyambut Kristus terangkat naik ke surga, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saya yakin dan percaya firman Tuhan memberkati kita semua, setiap kita yang mendengarkan ibadah doa pagi secara online ini di mana Anda pun berada. Ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, dengan masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita merenungkan kepada firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan buat akan berhasil. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.